Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami ingin menjelaskan tentang program yang kami buat yaitu sistem antrian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Zidan dengan NIM 251314073. Nama saya Muhammad Rasya Asri Chandra dengan NIM 251031 Pano 31. Nama saya Rian Ramadjaya dengan NIM 25103140899. Jadi penjelasan tentang program kami dimulai dari pseudocode yang akan dijelaskan oleh Rasya. Pertama adalah deklarasi. Jadi antrian dot upstream. Jadi maksudnya adalah dia menyimpan daftar antrian pelanggan menggunakan DQ atau double ended queue sehingga data dapat dan ditambah di belakang dan dihapus dari depan. Kemudian selanjutnya ada riwayat array of string. Dia berfungsi menyimpan nomor antrian yang sudah selesai dilayani. Jadi dia juga berfungsi sebagai arsip pelayanan. Kemudian yang selanjutnya ada nomor integer ya, satu. Nomor ini sebagai nomor urut membuat nomor antrian baru. Dia mulai dari nomor satu dan sehingga seterusnya. Kemudian ada sedang dilayani string dari itu. Ya, dia berfungsi menyimpan nomor yang sedang dipanggil saat ini dan awalnya belum ada pelanggan sehingga berisi strip. Dan di bawahnya adalah waktu per orang integer 5. Ya, artinya adalah estimasi waktu pelayan setiap pelanggan adalah 5 menit. Selanjutnya adalah prosedur update tampilan. Dan maksudnya dia deskripsinya adalah kosongkan komponen listbox antrian pada GUI. Jadi untuk setiap i data di dalam antrian dan dia melakukan perulangan untuk setiap pelanggan. Dan dia juga menghitung estimasi i kali waktu per orang. Karena jadi i adalah waktu per orang sama dengan 5. Jadi dia dikali 5. Selanjutnya adalah penampilan ke listbox yang ditunjukkan pada masukkan ke listbox antrian data. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah diperbarui teks LBL dan panjang antrian dan perbarui teks dengan panjang lewat. Dan itu adalah prosedur dari update tampilan. Selanjutnya adalah prosedur ambil antrian. Deskripsinya adalah dia menggunakan global nomor. Jadi kode format nomornya adalah A plus nomor. Dan seperti ditunjukkan, contohnya adalah A001, A002, A003, dan seterusnya. Kemudian ditambahkan kode ke bagian belakang append antrian. Posisi panjang antrian itu estimasi posisi si satu waktu per orang. Waktu per orang. Pos panggil panggil update tampilan. Jadi dia menggunakan juga update dari tampilan yang sebelumnya. Tampilkan dialog info nomor Anda, terus kode posisi posisi estimasi tambah estimasi ditambah menit. Nomor satu. Dan itu dari end prosedur itu prosedur dari ambil antrian. Dan selanjutnya adalah panggil antrian. Dia deskripsinya adalah global yang sedang dilayani. Dan yang sebelumnya itu cuma menunjukkan antriannya saja. Ini adalah antrian yang akan dilayani. Dia memanggil pelayan yang berada di paling depan. Jadi dari A1, karena dia paling depan, jadi dia akan dia kepanggil. Tapi jika antriannya panjang, jika antriannya 0, maka dia akan menampilkan dialog tidak ada antrian. Tidak ada antrian. Dan dia akan langsung keluar prosedur. And if. Sementara sebaliknya, sedang dilayani, ambil dan hapus data terdepan kopling dan antrian tambah sedang dilayani ke dalam riwayat perbarui teks ABL yang sedang dilayani, panggil tampilan. Jadi sebaliknya, kalau tidak dia ada antrian, dia akan melayani antrian tersebut. Dan itu adalah dari prosedur dari panggilan antrian. Selanjutnya adalah prosedur batal antrian. Dan ini ketika kalau antrian salah satu antriannya dia ingin membatalkan. Jadi deskripsinya dia nomor batal ambil teks dari entry batal yang sudah huruf kapital. Nah, jika nomor batal, jadi jika ada yang membatalkan dan jika nomor batal ada di dalam antrian, maka hapus nomor batal dari antrian. Jadi kita memilih antrian yang mau dibatalkan. Tetapi ketika kita tidak memilihnya, tetapi kita ingin membatalkan antrian, maka dia akan menunjukkan tidak ada antrian yang dibatalkan. Jadi seperti yang ditunjukkan dari tampilan dialog error nomor tidak ditemukan. Jadi ketika ada antrian yang dibatalkan, dia akan mengosongkan input teks entry batal. Jadi itu adalah prosedur batal antrian. Selanjutnya adalah prosedur cari estimasi. Deskripsinya adalah nomor cari ambil teks dari entry
cari dan ubah ke huruf kapital. Jadi jika nomor batal ada di dalam antrian, maka posisi indeks antrian nomor cari ditambah 1. Dia mengetahui nomor estimasi satu waktu antrian. Maaf. Jika nomor tersebut ada, maka dia mengambil antrian yang di paling depan. Seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi dia ketika ada nomor A01, dia akan A01, antrian A001 akan dilayani. Kemudian jika tidak ada antrian, kemudian estimasinya adalah 5 menit. Jadi ini seperti ini, estimasi posisi satu per orang, per waktu per orang, yaitu 5 menit. Nah, jadi selanjutnya ada tampilkan dialog info, nomor tambah nomor cari, tambah posisi, tambah estimasi, tambah estimasi, tambah estimasi, tambah estimasi, tambah menit. Kemudian kalau tidak ada, dia akan tidak nomor antrian tidak akan ditemukan. Jadi itu adalah prosedur dari cari estimasi. Selanjutnya adalah lihat riwayat. Dia ini cuma hanya menampilkan daftar pelanggan yang sudah dilayani. Jika panjang riwayatnya adalah 0, maka belum data ada di riwayat. Berarti belum ada pelanggan yang dilayani atau antrian dilayani. Tapi jika ada, dia akan menampilkan riwayat pelayannya. Ya, dari A001, A002 dan seterusnya, ya dari antrian yang sudah dilayani. Dan itu adalah prosedur dari lihat riwayat. Kemudian ada prosedur update jam. Jadi kita di sini menggunakan waktu sekarang. Didapatkan dari sistem saat ini format yaitu hour, menit, dan second. Atau jam, menit, detik. Dia perbarui teks LBL jam dengan waktu sekarang. Jalankan kembali prosedur waktu update setelah update jamnya. Dan terakhir ini adalah main programnya. Startnya adalah inisiasi jendela utama GUI, yaitu GUI dengan judul sistem antrian. Dan ukurannya adalah 800 kali 750. Kemudian komponen GUI-nya ada label judul sistem antrian kantin. Jadi dia ada sebuah judul yang sistem antrian kantin seperti yang dikatakan. Kemudian ada label jam digital, frame display utama dan untuk sedang dilayani. Kemudian ada label status jumlah antrian. Dan ini jumlah antriannya. Kemudian label total pelanggannya. Dan kemudian ada list box untuk daftar antrian yang berjalan. Dan terakhir ada tombol aksi dan hubungkan ke fungsi. Jadi sebuah tombol dia akan menghubungkan ke fungsi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi tombol ambil antrian akan dihubungkan ke fungsi ambil antrian. Tombol panggil akan hubungkan ke fungsi panggil antrian. Dan kemudian input dan tombol batalkan hubungkan ke batal antrian. Input dan tombol cek estimasi akan hubungkan ke cari estimasi. Dan terakhir tombol lihat riwayat pelayan akan dihubungkan ke lihat riwayat. Panggil jam update memulai digital pertama kali jalankan loop utama dengan GUI. Dan jadi ini main loop. Jadi jadi program ini akan terus berulang sampai programnya di close. Jadi itu aja. Itu saja. Selanjutnya akan menjelaskan flowchart dari sistem dan ini oleh Dian. Pertama, ada flowchart sistem. Flowchart ini dimulai dengan inisialisasi terdiri dari variabel antrian, riwayat, nomor, dan waktu per orang. Kemudian, sistem ini membuat jendela utama program dengan judul sistem antrian. Setelah itu, sistem membuat tampilan UI yang terdiri dari judul, display, tempat urutan, tombol, dan jam. Setelah itu, user bisa memasukkan nomor antrian. Lalu, sistem bisa memanggil antrian dengan menampilkan riwayat pelayanan. Lalu dengan daftar nomor antrian yang sesuai dilayani. Lalu yang kedua, flowchart fitur ambil antrian. Nah, dimulai dari ketika user mengambil antrian, sistem membuat kode dengan format A plus nomor urut. Lalu kode ditambahkan ke daftar antrian, lalu dihitung estimasi waktu tunggu berdasarkan posisi dikali 5 menit. Lalu nomor ditampilkan ke layar, lalu nomor dinaikkan untuk orang berikutnya. Lalu yang flowchart ketiga, ada flowchart fitur panggil dan batalkan antrian. Untuk memanggil antrian, sistem mengecek dulu apakah antrian kosong. Lalu jika kosong, sistem akan menampilkan pesan tidak ada antrian. Jika ada, nomor terdepan diambil dan ditampilkan sebagai yang sedang dilayani. Untuk pembatalan, user memasukkan nomor. Nah, jika nomor ditemukan, dihapus dari antrian dan tampil konfirmasi berhasil. Jika tidak ditemukan, muncul pesan nomor tidak ditemukan. Lalu yang keempat, ada flowchart estimasi waktu dan riwayat. Nah, fitur estimasi ini menghitung waktu tunggu yang pertama dengan memasukkan nomor antrian. Lalu, kalau tidak ada nomor antrian, akan menampilkan nomor tidak ditemukan.
Jika ada, fitur akan menghitung waktu tunggu dengan rumus posisi dikurang 1 dikali 5 menit. Untuk riwayat, jika ada data, maka ditampilkan. Jika belum ada, ditampilkan pesan belum ada riwayat. Oke, jadi yang terakhir itu ada output program. Di gambar ketujuh ini adalah tampilan dari program yang kita buat. Ini tampilan utamanya. Di sini ada 5 fungsi yang tadi udah dijelasin. Di sini untuk ambil antriannya, di sini untuk dipanggil untuk dilayani, dan di sini adalah untuk membatalkan antrian, dan di sini untuk cek estimasi, dan yang terakhir itu untuk eh, melihat riwayat antrian yang sudah dilayani. Selanjutnya ini ada saat pengambilan antrian. Jadi saat pengambilan nomor antrian itu yang tombol hijau ini ditekan dan akan eh, mendapatkan eh, kode antriannya. Yang mana kodenya itu huruf A dan 3 digit angka. Dan setelah itu akan ditunjukkan estimasi eh, berapa menit lagi kita akan dilayani. Nah, setelah itu ada panggil nomor antrian. Jadi setelah dipanggil, eh, angka antrian yang ada di sini akan dipindahkan ke atas sini dan akan dijelaskan bahwa itu sedang dilayani antrian yang ini. Selanjutnya itu ada fitur estimasi. Di sini jadi diketik kode angka antriannya, lalu pencet cek estimasi, dan di sini akan muncul nomor A002 dengan posisi 1, estimasi 0 menit. Selanjutnya ada batalkan antrian. Jadi di eh, kolom ini ditulis kodenya, kode antriannya A002, lalu dipencet batalkan, dan akan muncul tulisan A002 berhasil dibatalkan, dan terlihat di sini sudah tidak ada antrian lagi, atau A002 ini udah nggak ada di list antrian. Dan yang terakhir ini riwayat nomor antrian. Jadi tinggal di pencet aja ini, lihat riwayat pelayanan, nanti akan muncul list kode antrian yang sudah dilayani. Karena di sini di percobaan programnya cuma satu nomor antrian, jadi yang muncul cuma satu. Jadi segitu aja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.